adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, semangat, yes! Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, semangat, yes! Kakak Fedora hari ini bersuka cita, karena apa? Kita bertemu lagi, meskipun lewat virtual. Tapi Kakak Fedora percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, Kakak Fedora undang adik-adik untuk mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, karena hari ini, hari Minggu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, menguduskan hari Sabat. Adik-adik, ada satu pujian penyembahan yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan menyanyikan bersama-sama ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab apa? 1 minggu lamanya Dia sudah menyertai kita lewat sekolah, aktivitas, dan lain sebagainya. Kita sama-sama menyanyi ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih Tuhan karena hari ini, pagi ini, hari Minggu, kami boleh merasakan kembali nafas kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menerima semua pengajaran dari cerita yang kakak guru sampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah adik-adik, ada yang beda nggak hari ini? Apa? Ada? Apa sih yang beda? Coba dilihat kiri kanan kakak Fedora nih, ada apa ya? Iya betul banget, ada pohon Natal. Gede banget ya. Ada yang di sini di rumah sudah pasang pohon Natal? Kakak Fedora yakin nih ada dari adik-adik yang pasti sudah memasang pohon Natal. Ini di samping kakak Fedora juga ada pohon Natal, menandakan apa? Kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Wow, senang ya. Kita ada di
Minggu Advent pertama pada hari ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Adik-adik, untuk itu mari kita lebih semangat. Karena apa? Sebentar lagi kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sama-sama lagu Gloria. Semua tangannya ada di dekat mulut ya, kayak Kakak Fedora nih. Kita nyanyi bersama-sama dari pulau dan benua. Katakan Gloria. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Fedora mau undang adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya Kakak Fedora mau undang lagi adik-adik untuk bangkit berdiri atau tetap berdiri ya. Karena apa? Kita mau nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Katakan kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mempengaruhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, senang sekali hari ini bersama dengan Kakak Ruth. Adik-adik akan mendapatkan hadiah khusus, yaitu cerita firman Tuhan. Nah, minggu lalu Kak Amanda telah menceritakan 2 orang ibu yang melahirkan 2 tokoh hebat. Adik-adik pasti masih ingat kan? Ya, benar sekali. 2 ibu itu adalah Elizabeth dan juga Maria. Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, sedangkan Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Nah, adik-adik, ada kabar yang sangat gembira untuk adik-adik semua. Hari ini Kakak Ruth akan menceritakan 2 orang hebat, yaitu Yesus dan juga Yohanes. Adik-adik ingin tahu kan ceritanya? Dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, Yohanes lebih dahulu dilahirkan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kelahiran Yohanes lebih dahulu dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu Yohanes dilahirkan terlebih dahulu, ternyata ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Nah, adik-adik, waktu itu Yohanes sudah terkenal di mana-mana. Dia sudah menjadi orang yang hebat. Dia banyak membaptis orang untuk bertobat datang kepada Allah. Nah, adik-adik, Yohanes menyadari bahwa dirinya bukanlah orang yang hebat. Dia menyadari bahwa Yohanes hanya alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Yohanes menyadari dirinya bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Sehingga pada waktu itu Yohanes mengatakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kakak ulangi ya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Adik-adik, perkataan Yohanes tersebut ada di dalam Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Artinya bahwa Yohanes menyadari semua yang ia dapatkan, semua yang ia miliki, pengetahuan, kekayaan, kemudian ia terkenal di mana-mana, kehebatannya yang ditahu oleh banyak orang, semata-mata bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang memberikan kepadanya. Sehingga waktu Yohanes ada di dunia, ia harus menyadari bahwa dirinya adalah alat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Nah, adik-adik, apa yang kita dapatkan dari cerita hari ini? Adik-adik, ia harus semakin besar, artinya bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita harus semakin kecil, maksudnya walaupun saat ini kita sudah menjadi orang hebat, orang pintar, orang cerdas, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sehingga kita hanya alat Tuhan yang kecil. Namun alat Tuhan yang kecil itu harus dapat memuliakan Tuhan. Sekali lagi, alat Tuhan yang kecil itu harus memuliakan Tuhan, harus terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Adik-adik, selamat terus memuliakan Tuhan.
Dengan semua yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan, hendaklah kita terus mengagungkan Ia, membesarkan namanya. Tuhan Yesus dimuliakan, adik-adik semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab kami adalah milik Tuhan. Kami adalah alat Tuhan. Untuk itu biarlah dalam kehidupan ini kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami Tuhan Yesus terus namamu dibesarkan. Biarlah engkau terus diagungkan, dimuliakan lewat kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi alat Tuhan yang kecil, yang dapat berdampak besar dalam memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Berkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan dan kecerdasan. Berkati pula dengan orang tua mereka. Biarlah segala yang mereka kerjakan, segala yang mereka usahakan, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat khusus, sehingga dapat terus mencukupi kebutuhan keluarga, dan damai sejahtera ada di dalam rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ketemu lagi adik-adik. Dah.